Takut bau, tapi suka makan pete. Yuk teman-teman, simak videonya ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, aku udah siapin 3 buah tempe dan 1 keris pete. Itu ada 2 keris tapi setengah-setengah ya, anggap aja itu 1 keris. Dan untuk tempenya aku pakai tempe yang kotakan kecil-kecil ya teman-teman. Kalau misalkan tempat teman-teman nggak ada yang tempenya itu kotakannya kecil-kecil kayak gini, sesuaiin aja tempat teman-teman ya. Kalau misalkan gede bisa pakai setengah atau sepertiganya ya teman-teman. Oke, untuk potongannya aku belah menjadi 2 terlebih dahulu, lalu aku potong panjang-panjang seperti ini ya teman-teman. Lalu aku potong kotak-kotak kecil sebanyak 4 atau 5 bagian ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen bentuknya yang berbeda, silahkan selera masing-masing ya. Oke lanjut, untuk ngupasin petenya aku belah tengah terlebih dahulu ya teman-teman agar lebih mudah. Lalu kita kupasin satu persatu kayak gini. Oh ya teman-teman, sorry ya teman-teman kalau suaranya itu berisik banget karena aku nggak pakai mikrofon dan di luar itu hujan. Oke teman-teman, tonton videonya sampai akhir ya teman-teman karena aku nanti bakal kasih tips bagaimana agar petenya itu nggak bau. Sambil ngeliatin aku kupas-kupas dan iris-iris, biar nggak boring aku kasih dongeng ya teman-teman antara pete dan tempe. Pada suatu hari, pete duduk di bangku taman sendirian, lalu datanglah tempe dengan gaya sombongnya. Lalu tempe berkata, "Hah, pete dari dulu sampai sekarang kamu tuh bau, nggak kayak aku dong padat, berisi, dan tentunya nggak bau kayak kamu." Namun, pete hanya menanggapi dengan senyuman. Lalu tempe berkata kembali, "Malah senyum-senyum lagi, bukannya mikir. Makanya mikir, kalau biar nggak bau tuh gimana caranya? Pakai dong parfum 2 kilo biar nggak bau tuh badan." Lalu tempe pergi meninggalkan pete. Oke teman-teman, BTW ini aku udah selesai ngirisinnya. Dan untuk tips yang pertama aku kasih garam 1/4 sendok makan. Dan untuk airnya setengah gelas ya teman-teman. Direndam selama 10 menit. Oke, aku sambil nyiapin bumbunya. Aku pakai bawang putih 2 siung, bawang merah 4 siung, cabai rawitnya aku pakai 15 biji, dan untuk gula putihnya aku pakai setengah sendok makan, dan garamnya aku pakai 1/4 sendok makan, penyedap aku pakai setengah sendok makan, dan aku juga pakai cabai merah sebanyak 8 biji ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk tips yang kedua, gunakan minyak agak banyak ya teman-teman, jangan terlalu sedikit. Karena menumis dengan minyak yang agak banyak itu bisa menghilangkan baunya ya teman-teman, seperti halnya kita menggoreng. Tumis bumbunya hingga harum kurang lebih sampai 15 detik ya teman-teman. Lalu masukkan petenya, ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Tumis sampai setengah mateng kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Baru kita masukkan cabai merahnya yang udah diiris tipis-tipis tadi. Oke teman-teman, aku lanjut dongengnya tadi. Si pete termenung memikirkan perkataan tempe tentang parfum 2 kilo. Dia sedih kenapa terlahir menjadi sayuran yang bau. Namun setelah lama merenung dan memikirkan perkataan tempe, dia memutuskan tidak akan mengikuti saran dari tempe, meskipun dikucilkan dan dibenci oleh orang-orang. Oke teman-teman, ini cabenya udah dimasak selama 1 menit dan tuang air setengah gelas ya teman-teman. Lanjut, setelah seminggu kemudian, pete bertemu kembali dengan tempe. Namun, pete sangat terkejut karena tempe udah mengeluarkan bau. Oke teman-teman, lanjut masak. Pete aku udah matang, aku masukin tempenya. Aduk-aduk sampai bumbunya itu merata ke tempenya juga. Baru kita masukin kecapnya. Sebanyak 1 sendok makan aja. Masak lagi hingga tempenya matang atau 2 menit ya teman-teman. Oke, untuk kesimpulan dongeng pete dan tempe yaitu jadilah diri sendiri dengan kekurangan maupun kelebihan yang kita miliki. Jadilah bijak untuk memilih saran dari orang lain. Dan orang yang menghina bisa jadi lebih buruk dari orang yang dihina.
Seandainya pete mengikuti saran dari tempe untuk memakai parfum 2 kilo, maka manusia nggak akan ada yang mau memakannya. Apalagi kalau yang dipakai minyak nyong-nyong. Dan akhirnya tempe merasakan menjadi bau itu seperti apa. Bahkan baunya itu lebih dari si pete. Karena baunya bau busuk. Semua orang akan terlihat baik di mata orang yang tepat. Oke teman-teman, berakhir sudah dongeng pete dan tempe. Dan akhirnya pete dan tempe menyatu, udah mateng ini ya teman-teman. Wanginya udah harum teman-teman. Pokoknya menggugah selera makan. Apalagi untuk buka puasa, pastinya disikat sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk tips yang ketiga yaitu di tengah ini kan aku kasih daun kemangi ya teman-teman. Kita makannya bisa lalap dengan daun kemangi agar tidak bau. Cukup sekian untuk video kali ini. Banyak salah, banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.